Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Umak, berarti semua kalian mainkan gitu. Berarti kalian mainkan suara-suara rakyat ya. Ngeri kali kalian. Di sini ngapain? Video kali itu. Ngeri kali. Kalian di sini gimana? Duduk di sini itu apa tugas kalian? Pejabat di situ, saksi ya, pejabat siapa? Mana saksinya? Mana saksinya? Pejabat masih saksi. Masing-masing saksi kan ada. Saksinya kok diam aja? Kenapa ini? Kamu saksi dari mana, Bu? Kamu saksi dari mana? Golkar. Udah satu geng lah kalian semua Berarti nih. kalian satu geng? Tidak lah. Kayak mana ini? Berarti dua ini harus tanggung jawab yang duduk di sini. Yang terjadi adalah mobilisasi besar-besaran, instrumen kekuasaan negara, baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu kepala desa, lurah. Kenapa salah urusan kalian gini banyak orang di sini ditugaskan untuk apa? Ada banyak yang udah memilih ini. Sampai bisa salah tanda tangan kalian. Ya? Banyak yang udah memilih. Kalian jangan main-mainkan suara rakyat ya. Jadi kira kita nggak tinggal di sini lagi, kalian mainkan suara. Dua itu udah, masa satu keluarga bisa dua, udah itu satu lagi nggak ada hak pilihnya. Udah 17 tahun. Ini KTP mana ini KTP mana? Ya makanya kenapa bisa kayak gitu? Ini wewenang siapa di sini? Cek lagi yang satu. Kalau ini dicekkan lagi, kita viralkan ini. Tunggu ya Bu, kita panggil Captain DPT, mungkin masih Captain kan karena Ibu nggak ada di tempat itu ya Bu. Kalian di sini duduk ya, pegang apa? Pegang KTP. Ini SWKN di atas Pak. Pegang undangan, bisa orang salah parah. Tanda tangan. Karena kita nggak tinggal sini, nggak nyangka kalian bisa kita coblos kan? Satu. Udah itu yang Mas Amin, buka lagi. Tadi siapa? Brilliant Wise ya? Mana Tiga anggota keluarga bisa ini. Nah, itu Wangsa udah. Amin. Wangsa Amin. Ini namanya, ini KTP. KTP-nya. Ini udah ditandatangani, ini tangan tangan aslinya, baru datang. Kalian jangan main-main ya. Satu lagi. Berarti kalian dua di sini duduk ngapain? Satu lagi, Brilliant Wise. Brilliant Wise, satu keluarga namanya semua. Ya ini kan bukan tanda Bukan tangan dia. ya. Ini bukan tanda tangan dia. Bukan tanda tangan dia. Ini tanda tangan dia, nggak sesuai. Apa itu kepling itu? Nggak betul kalian, nggak betul nih. Satu lagi anggota keluarga mana KTP? Queen. Ini Kita udah umur 17 tahun, tidak ada hak pilih. pas pemilu ada pilih presiden. Presiden bisa kita pilih. Gubernur nggak bisa kita pilih. Namanya Aquila. Nggak ada di sini. Umak, berarti semua kalian mainkan Berarti gitu. kalian mainkan suara-suara rakyat ya. Ngeri kali Kalian semua kalian, di sini ngeri. ngapain? Video kali itu. Ngeri kali. Kalian di sini gimana? Duduk di sini itu apa tugas kalian? Pejabat di situ, saksi ya, pejabat siapa? Mana saksinya? Mana saksinya? Pejabat masih saksi. Masing-masing saksi kan ada. Saksinya kok diam aja? Kenapa ini? Kamu saksi dari mana, Kamu Bu? saksi dari mana? Golkar. Udah satu geng lah kalian semua Berarti nih. kalian satu geng. Tidak lah, kita mana? Kayak mana ini? Berarti dua ini harus tanggung jawab yang duduk di sini. Nah, itu jelas lah. Dan duduk di sini tanggung jawab. Bukan satu orang ya. Kalian bilang banyak yang udah pilih. Banyak yang udah pilih. Kita cek. Berapa yang udah dipilih? Bisa kesilap kayak gitu. Tanda tangannya sama semua itu. Nah, Oh, tangan-tangan semua Ya. siapa? udah banyak. Ini sekarang jam berapa? Kita jam berapa sekarang kita datang? Bukan sore kali kita masuk ya. 8:50. Betul itu. Ya. Bisa aku satu keluarga 3 orang ya. Pak, ini warga kakak kan Kak? Iya. Ya udah. Sama, ini kepling. Kenapa kami? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa udah ditandatangan itu? Tadi Berarti udah bilang kalian silap, coba. banyak orang. Berarti kalau dua ini nggak bisa bertugas, nggak bisa ada yang nggak bisa duduk di sini. Saya protes. Kita berbawa saksi. Kalian berdua di sini bukan satu orang ya. 4 mata kalian bisa salah di sini. Dua nih.
Kalian tugas apa? Komandan datang saksi. Kalian tugas di sini dipercayain negara, dipercayain rakyat untuk adil. Kalian buat apa di sini? Ya, kalian bilang nggak tahu ini. Gak ada maaf satu keluarga bisa 3 orang salah ya. Berapa keluarga di sini? Enggak, ini udah gak betul kayak gitu. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia, sudah dibicarakan oleh media massa. Tadi sudah disebut di dalam bocor halus, sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah nanti. Kawan-kawan PDI Perjuangan, Ibu Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah orang yang memisahkan Kepolisian Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah reformasi. Dengan harapan institusi kepolisian menjadi instrumen negara untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan, menjaga keselamatan rakyat, melayani, to serve and to protect. Tetapi yang terjadi tidak saja pada pemilu presiden dan legislatif, lebih parah lagi pada pemilu kada yang lalu. Di Komisi 3 kemarin secara telanjang hal itu diangkat oleh salah satu anggota DPR RI di depan Listio Sigit. Dan saya kira itu tidak bermakna apa-apa, karena kemudian kita tahu sampai 27, sampai menjelang TPS tutup, masih terjadi serangkaian aksi-aksi di berbagai tempat untuk mempengaruhi hasil pemilu. Dan ini membawa kami kepada pemikiran, meskipun tidak semua bayangkari negara yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia setuju dengan tindakan Jenderal Listio, Bayangkara Negara. Tetapi perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar, berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melaporkan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi, karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum. Jadi polisi fokus pada sana. Itulah refleksi kami terhadap institusi kepolisian. Dan ini bukan lahir dari rasa benci. Ibu Megawati Soekarno Putri lah yang melakukan kebijakan untuk memisah kepolisian sehingga bisa seberwibawa yang sekarang. Tetapi ternyata
Dari apa yang terjadi, dari laporan yang kami diterima, dari pemahaman masyarakat banyak, bahkan termasuk di gedung DPR, justru kepolisian menjadi masalah bagi demokrasi kita. Dan ini sebenarnya kesempatan untuk refleksi bagi seluruh bayangkara negara di institusi kepolisian. Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak, ada masalah yang mendalam dalam institusi kepolisian, masih sempat-sempat cawe-cawe dalam pilkada. Dan itu terjadi mayoritas pada masa kepemimpinan Listio Sigit. Kami menyerukan seluruh bayangkara negara yang ada di institusi kepolisian, selamatkan institusi Anda. Jangan biarkan dibawa terpuruk, jatuh ke dalam lumpur oleh seorang Listio Sigit. Kami tidak perlu menyebutkan di mana saja kasus itu. Itu nanti akan menjadi bahan pembuktian di sidang. Tapi kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat, ada seorang Listio Sigit yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.